Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kembali kita bisa bertemu dalam kegiatan tahsin kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita semuanya kesehatan, kesempatan, dan juga kemauan untuk selalu belajar baca Al-Quran ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baik, kemarin kita sudah sampai di Surat Al-Baqarah ayat 57. Betul ya? Sampai di Surat Al-Baqarah ayat 57. Sekarang kita lanjutkan ayat 58. Baik, saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu khittatun aghfir lakum khotoyakum wasanazidul muhsinin. Mari. Ya, baik. Waiz, ya, waiz tidak dikol-kolahkan, ya, tidak dimantulkan. Waiz ulnad. Nah, ini nun fathah alif harusnya matobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf berikutnya yang sukun, maka nanya dibaca pendek, ya, langsung masuk ke huruf yang sukun.
Wa izbul dal sukun ini kolkolah. Kolkolah dibaca memantul. Kemudian lam domah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Hak fathah alif juga mat tobi'i panjang 2 harokat. Kemudian alif lam komariah ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Kemudian fakulu lam domah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf ha, bacaan izhar dibaca jelas. Kemudian hak fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ro, bacaan izhar syafawi dibaca jelas. Syi'tum rogodau dal fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu, bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk bi dengan gunnah mendengung. Jadi masuk dengan mendengung. Mendengung wawu ya. Rogodau. Wad. Nah ini wawu fathah alif harusnya mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf di depannya yang sukun maka dibaca pendek ya. Langsung masuk ke huruf berikutnya. Di sini dal sukun ya. Dal sukun bacaan kolkolah atau memantul. Wad. Dan alif lam, ini alif lam komariah ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Ba fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Jimnya ada tasdidnya dibaca double. Sud jadau dal fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu, bacaan idgham bi gunnah. Mendengung wawu sujadau. Tandai wawunya ada tasdidnya berarti dibaca double. Qaf doma wawu sukun, lam doma wawu sukun, ini bacaan mat tobi'i, baca panjang 2 harokat. Toknya ada tasdid dibaca double. Khit totun ya, khit totun. Lah itu kalau ada tasdid atau double gitu maka ditekan gitu ya. Khit totun narfir. Tak domah tanwin bertemu dengan huruf nun, ini bacaan bacaan idgham bi gunnah ya. Yaitu mendengung nun, nunnya ditandai dengan ada tasdidnya, ditahan 2 harokat. Khit totun narfir lakum, mim sukun bertemu dengan huruf kha, bacaan izhar syafawi. Tok fathah berdiri, ya fathah berdiri, bacaan mat tobi'i dibaca panjang 2 harokat. Kemudian kumnya dibaca pendek, ini wakof, tanda wakof, kof lam, ini tanda wakof boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Kemudian wasanazi, ya kasroh ya sukun mat tobi'i, alif lamnya alif lam komariah ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Kemudian nun kasroh ya sukun mat tobi'i, karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof atau karena berhenti, maka menjadi mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Baik. Kita artikan satu per kata. Wa dan iz, ingatlah. Kul,
berkata, nah kami udkhulu, masuklah kalian, dari kata dakhala, ya. Udkhulu, masuklah kalian, hadhihi, ini, al-qaryata, negeri atau kota, fa, maka, kulu, makanlah kalian, min, dari, nyanya kembali kepada al-qaryah, haitsu, sebagaimana, seperti, Syi'tum ini dua ya, sa'a itu kehendaki, tum kalian. Syi' itu kehendaki, tum kalian. Haitsu syi'tum, sebagaimana kalian kehendaki, kalian inginkan, rogodan, kenikmatan, ya. Rogodan, penuh kenikmatan, wa, dan, udkhulu, masuklah kalian, al-baba, pintu-pintu, sujadan, dari kata sujud, ya, sajada, tunduk, ya, di sini diartikan tunduk, sujudawaku, wa, dan, ulu, katakanlah kalian, dari kata kola, khittotun, hapuskan, khittotun, arfir, kami mengampuni, ya, arfir, kami mengampuni, la, bagi atau kepada, kum, kalian, khotoya, salah atau dosa-dosa, kesalahan, kum, kalian, wa, dan, sanazidu, kami menambah, dari kata zada, yazidu, ya, sanazidu, menambah, al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsin dari kata hasan, orangnya disebut muhsin. Muhsinin berarti orangnya banyak. Baik, saya baca arti surat Al-Baqarah ayat 58. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis. Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti bisa ke Baitul Maqdis ya, yang belum. Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, baik. Pak Ustadz boleh nanya, Pak? Oke, monggo. Kenapa untuk Allah itu sering diterjemahkan kami, misalnya nahfir, kami mengampuni. Kenapa tidak aku ya Pak? Kan kami itu kan kesannya jamak, Pak. Ya, baik. Allah kadang menggunakan kata ana, Allah kadang menggunakan kata nahnu. Kalau Allah menggunakan kata ana atau aku, maka tidak ada campur tangan dari hamba, dari manusia. Itu mutlak yang melakukan Allah sendiri. Nah, Allah kalau menggunakan kata nahnu, itu ada keterlibatan dari hamba. Ada keterlibatan dari manusia. Misalnya nagfir, kami mengampuni. Nah, itu kami mengampuni itu ada keterlibatan hamba.
yaitu untuk bertaubat, untuk berbuat menyesali kesalahan, sehingga Allah mengampuni itu ya tergantung manusia itu mau memohon ampun, mau bertaubat atau tidak. Termasuk juga misalnya di ayat nahnu nazzalna dzikra wa nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahafidun. Itu Allah menjaga yang menurunkan Al-Qur'an, tetapi Allah juga yang menjaganya. Nah, Allah menurunkan Al-Qur'an itu juga ada keterlibatan yang lain. Ada malaikat Jibril, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian menjaga Al-Qur'an itu tidak juga memerlukan keterlibatan manusia, yaitu para hafidh itu yang terlibat di dalam menjaga kemurnian Al-Qur'an. Jadi itu Bu Aning. Saya sekarang paham sekali. Nggih. Matur nuwun. Lah ini Bu Silvi kok nggak bisa dengar, kenapa ya? Oh ya, Bu Silvi, masalahnya ini Bu Silvi mic-nya itu belum muncul ya. Mic-nya belum muncul. Minta tolong, ada yang nulis di chat, ini mic-nya Bu Silvi belum muncul, tanda mic-nya nggak bisa dengar. Baik, saya lanjutkan, kita lanjutkan. Jadi ini tidak saya lanjutkan, tapi kita lanjutkan. Karena kita melanjutkan bersama-sama, tidak saya saja. Iya, betul. Ya, baik. Ayat 59. Fabaddalal ladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas samai bima kanu yafsukun. Mari. Oke, baik. Fabat dalal-dalnya ada tasdidnya, dibaca double ya. Fabat dalal ladina, lamnya juga ada tasdidnya, dibaca double. Dal kasroh ya sukun tobi'i, dibaca panjang 2 harokat. Mim domah wawu sukun matobi'i yang 2 harokat. Lam fathah tanwin bertemu dengan huruf ghoin, bacaan izhar dibaca jelas. Ada tasdidnya, dibaca ghairul ladzi, dal kasroh ya sukun matobi'i, qaf kasroh ya sukun matobi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf za, dibaca samar-samar. Kemudian nun fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Lam tasdid dibaca double. Dal kasroh ya sukun mat tobi'i dibaca panjang 2 harokat. Mim domah wawu sukun juga mat tobi'i dibaca panjang 2 harokat. Zolamu rijzam
Ini jimnya jim sukun. Olah dibaca memantul. Rijzam. Kemudian za fathah tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bi gunnah. Masuk dengan mendengung mim. Mimnya ditandai dengan ada tasdid, dibaca mendengung atau gunnah ditahan 2 harokat. Rijzam minas, alif lamnya alif lam samsiyah, karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sin, ditandai dengan ada sin tasdid, sinnya dibaca double. Kemudian mim fathah alif mad tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah di satu kata, as-samai ini satu kata, maka menjadi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil harus dibaca panjang 5 harokat. Minas samai bima kanu. Min fathah alif matobi'i, kaf fathah alif matobi'i, nun dumah wawu sukun matobi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Yaf sukun, kaf dumah wawu sukun matobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena berhenti atau karena waqaf, maka menjadi mad arid lis sukun. Baik, kita baca, kita artikan satu-satu. Maka, maka, badala mengganti atau mengubah, alladzina orang-orang yang zolamu mereka zolim, ya, mereka sesat, qaulan perkataan. Ada qaulan sadidan, ya, perkataan yang baik, yang sadid. Qaulan perkataan, ghaira bukan atau selain, alladzi yang qila dikatakan. Nah, ini qila ini pasif, kata pasif, ya. Qila dikatakan, la kepada hum mereka, fa maka, angzal menurunkan atau turun, nah kami ala atas, alladzina orang-orang yang dzalamu mereka zolim, rijzam itu wabah, ya. Rijzam itu wabah atau suatu malapetaka. Min dari as-samai langit-langit, bi dengan ma apa-apa, kanu mereka telah, ya, yafsukun mereka berbuat fasikan, ya. Fasik ini yafsukun, ini dari kata fasik, fasako, fasik, orang-orang yang fasik. Yafsukun mereka berbuat kefasikan. Baik, saya baca surah ayat 59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Baik, kita lanjutkan. Boleh tanya Pak Ustadz? Oh, nggih, monggo. Malapetakannya itu berupa apa? Nah, ini perlu dibuka tafsirnya ini, Bu. Ini memang di sini tidak disebutkan malapetakannya apa. Ini kalau terhadap Bani Israel itu, kalau yang itu kalau karena mereka melanggar
larangan hari Sabtu gitu ya, hari Sabat. Kalau hari Sabat itu kan mereka tidak boleh bekerja karena hari itu adalah hari untuk beribadah. Maka ketika melanggar, maka Allah memberikan malapetaka kepada mereka, itu dirubah menjadi kera itu ya. Itu kalau yang melanggar hari Sabat atau hari Sabtu sebagai hari beribadah. Nah ini mohon maaf Bu Titin ini ya. Ini malapetakannya, wabahnya ini saya belum membaca tafsirnya ya. Wabah apa yang diberikan kepada atau malapetaka apa yang diberikan kepada Bani Israel. Jadi ini masih berbicara dengan Bani Israel ya. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ayat 6. Boleh, Pak. Nggih, monggo. Itu kadang suka berpikir apa perbedaan nyata perilaku orang-orang yang dikatakan dzalamu atau dengan mereka yang kafar. Itu perbedaan yang nyata apa sih, Pak? Mohon maaf suaranya putus-putus ya. Putus jelas aneh. Pak, perbedaan antara kalimat dzalamu dan kafar atau kafir. Itu perilaku mereka itu seperti apa ya, orang yang kafar dan orang-orang yang zalim itu, Pak? Oh ya, kalau orang yang kafir itu sudah pasti zalim, tapi orang yang zalim belum tentu dia kafir. Oh, nggih. Kita ini muslim, mukmin. Tapi bukan berarti kita tidak pernah berbuat zalim kepada orang lain, misalnya menyakiti orang lain, membohongi orang lain, apalagi juga membunuh orang lain, itu berarti berbuat zalim kepada orang lain. Tapi kita insya Allah tidak kafir gitu ya. Kita hanya berbuat kesalahan, berbuat yang melanggar perintah Allah. Tapi kalau kafir, ya meskipun juga orang kafir itu juga berbuat baik juga ya. Kalau orang yang kafir itu mereka menutup diri dari keimanan. Ya. Kafaro itu kan artinya kan ingkar ya. Mereka mengingkari untuk beriman kepada Allah. Orang yang kafir itu mengingkari Allah. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan kafir itu berkaitan dengan akidah, keyakinan, ya kemudian zalim itu berkaitan dengan perbuatan. Baik, kita lanjutkan. Ayat 60. Wa idzis tasqa Musa liqaumihi faqul adrib bi'asokal fajar fajarat min husnata asrota ainan Qad kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Mari. Fajarat min husnata ashrata aina
Oke, baik. Wa idzis tasqo qaf fathah alif matobi'i mim domah wawu sukun matobi'i sin fathah alif sin fathah berdiri matobi'i kemudian hak kasroh berdiri ini matobi'i masing-masing matobi'i dibaca panjang dua harokat ya. Kemudian ini nun fathah alif harusnya mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf berikutnya yang sukun, maka nanya ini menjadi pendek langsung masuk ke huruf berikutnya. Fakul nazrib. Nah, ini do ini juga bukan ya, bukan kolkolah. Jadi tidak boleh fakul nazr. Tidak dipantulkan. Tapi fakul nazrib. Nah, ini ba sukun bertemu dengan ba. Ini bacaan idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain itu yang bertemu huruf yang sama. Huruf yang depan dibaca sukun, ya berharokat sukun. Dan huruf yang kedua kemudian diberi tanda tasdid, sehingga ini ya langsung masuk ke huruf berikutnya. Tapi karena hurufnya sama, ya bacanya ya sama. Gitu. Fakul nadrib bi, baknya double. Kemudian shot fathah alif mat tobi'i, alif lamnya alif lam komariah ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Kemudian hajar, roknya dibaca sukun karena wakof dan pendek, ya tidak ada panjangnya. Tanda wakof kof lam ini boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Sehingga kalau ada tanda wakof kof lam, ya lebih baik berhenti atau lebih baik wakof. Kemudian ini fa fathah alif juga harusnya mat tobi'i, tetapi karena di huruf di depannya itu berharokat sukun, maka fa-nya tidak dibaca panjang, langsung masuk ke sukun. Fang fajarot. Nah, tak sukun itu agak T-nya agak keluar S-nya sedikit. Fang fajarot, ya mendesis sedikit. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan izhar, dibaca jelas. Kemudian tak fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat. Kemudian aina ini bacaan ya, bacaan mat tobi'i. Betul ya? Maaf, bacaan mat iwat. Namanya mat iwat. Jadi aina, jadi fathah tanwin alif seperti ini ya. Kalau ada tanwin alif, fathah tanwin maksud saya, fathah tanwin alif ini bacaannya mat iwat. Panjang sama dengan mat tobi'i dua harokat ya. Aina dibaca fathah ya, dibaca fathah panjang dua harokat, namanya mat iwaz. Kof lam tanda wakof boleh terus, tetapi berhenti lebih baik.
Kemudian dal sukun, bacaan kolkolah dibaca memantul. Qad. Kalau ada bacaan yang kolkolah itu memantulnya kelihatan ya. Qad. Kemudian lam tasdid dibaca double. Kullu. Ya. Kemudian nun fathah alif mat tobihi panjang 2 harokat. Sin kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham di gunnah, masuk dengan mendengung. Mim ditandai dengan mimnya tasdid, dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Kullu unasim mashrobahum. Wakof, humnya dibaca pendek, tidak ada tanda panjangnya. Kof lam, baca tanda wakof boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Kulu lam domah wawu sukun matobi'i, washrobu bak domah wawu sukun matobi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf ro, ini bacaan idgham bila gunnah. Idgham masuk bi dengan la, tidak gunnah mendengung. Jadi masuk tidak mendengung. Ini tetapi ro-nya dibaca double, ditandai dengan ada tasdidnya. Mirrizqi. Nah, za ini juga bukan ya, bukan kolkolah, maka tidak boleh dibaca mirrizqi, tidak ya, tetapi mirrizqi. Jadi za-nya tidak memantul. Kemudian Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Rizqillah, tidak rizik. Nah, tidak rizqillah, ya, tidak itu. Tapi rizqillah dibaca tipis. Kemudian lam fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Lam fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Fil ardi alif lamnya alif lam komariah ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Mufsidin dal kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Baik, kita artikan satu per satu. Wa dan id ini harusnya id ya, tapi karena huruf di depannya itu sukun maka kasih harokat kasroh ya, idis. Jadi wa dan id istasqo. Ini kalau diputus bacanya istasqo. Istasqo itu adalah curahan air ya. Ya, memohon di sini diartikan memohon curahan air minum. Musa yaitu Musa, li untuk qaumi kaum, hinya kembali kepada Musa, kaum Musa. Fa maka kulna katakan kami, katakan na kami ya. Kemudian idrib itu pukulkanlah ya. Pukulkanlah. Kemudian bi dengan aso tongkat, ka kamu, al hajar batu, hajar aswad batu hitam. Kemudian fa
maka infajarot memancar min dari hu. Ini kembalinya kepada hajar, nyanya ya, minhu darinya, memancar dari hajar, dari batu, isnata itu 2, asroh 10. Isnata asroh itu 20. Ainan itu mata air atau pancuran gitu. Qad sungguh alima mengetahui kullu setiap unasin manusia di sini ya kelompok manusia yang di sini disebutkan ada 12 suku Yahudi. Masyro minum, masyroba minum, isrob ada kata-kata isrob itu minum ya. Masyroba minum hum mereka. Kulu makanlah kalian, yasrobu wa dan isrobu minumlah kalian, min dari rizki Allah wa dan la jangan taksau berbuat kejahatan di dalam al-ardi bumi, mufsidin kejahatan atau sebagai orang yang fasid, sebagai orang yang berbuat kerusakan. Mufsidin itu orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik, saya baca ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat meminumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan atau kerusakan di bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, jadi ini ketika Musa, ini seperti yang ditanyakan oleh Bu Aning tadi ya, Allah menggunakan kata na ya, nahnu untuk bisa keluar air itu. Jadi kalau Allah sendiri yang mengeluarkan air, Allah langsung turunkan dari langit air itu. Tapi karena di sini ada keterlibatan Musa agar air itu memancar, yaitu Musa diminta untuk memukulkan tongkatnya di batu sehingga keluar 12 mata air. Nah, ini ada keterlibatan hamba di dalam Allah memenuhi permohonan Musa. Hilang ya? Jadi tadi bentar, Pak. Hilang sampai mana tadi? Membicarakan tentang Musa. Tongkat, memukul tongkat. Oh iya. Jadi tadi sampai pada ini Allah menggunakan kata nahnu ya. Ya, menggunakan kata nahnu atau na seperti yang ditanyakan oleh Bu Aning tadi. Jadi Allah menurunkan air itu, kalau Allah menggunakan kata ana, Allah langsung menurunkan dari langit. Dari langit itu air itu. Ya. Tapi karena di sini ada keterlibatan hambanya yaitu Musa, agar air itu bisa memancar, maka Musa diminta untuk memukulkan tongkatnya di batu. Sehingga keluar 12 mata air tadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini cukup dulu sampai
sampai di ayat 60 ya. Insyaallah besok Jumat berarti ya. Besok hari Jumat berarti kita nanti lanjutkan dengan membaca satu persatu kira-kira setengah halaman. Dan insya Allah kita akan mulai lagi dari Al-Fatihah dari juz 1 ya, dari juz 1. Baik, kita akhiri Shadaqallahul Adzim. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Allahumma arhamna bil Qur'an wa bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Saya tutup ya. Ibu saya. Digabung Bu Dewi Hairastuti. Pak. Sudah masuk di grup belum ini? Matur nuwun, Pak. Iya, sami-sami. Tahu, Pak. Oke.